Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Konon, sebelum Majapahit runtuh, sebuah janji pernah diucapkan. Janji yang tidak mati oleh waktu. Janji yang tidak hilang oleh pergantian zaman. Dan anehnya, hari ini banyak yang tertarik pada sejarah, leluhur, tanah Jawa, dan leluhur Nusantara. Hari ini semakin banyak, bahkan ribuan orang mengalami mimpi yang sama, kegelisahan yang sama, bahkan merasa dipanggil oleh sesuatu yang tidak mereka kenal. Apakah ini kebetulan? Ataukah tanda bahwa kekuatan lama, kekuatan kuno sedang kembali mencari para pewarisnya? Aku Sabdo Palon. Dan inilah kisah yang jarang berani diceritakan. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Aku Sabdo Palon, aku kembali. Panggilan yang tidak lagi bisa diabaikan. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Aku Sabdo Palon. Ya, nama itu mungkin sudah kalian dengar sejak kecil. Ada yang menganggapku legenda, ada yang menyebutku dongeng. Ada pula yang menyebutku simbol dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan malam ini, aku ingin bercerita, bukan tentang diriku, tetapi tentang kalian. Tentang mengapa akhir-akhir ini semakin banyak orang merasa gelisah tanpa sebab. Semakin banyak yang merasa kehilangan arah meski hidupnya terlihat baik-baik saja. Semakin banyak yang merasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aneh ya, teknologi makin canggih, internet makin cepat, informasi melimpah seperti banjir saat musim hujan. Tetapi hati manusia justru semakin kebingungan. Dulu orang mencari makan, sekarang orang mencari makna. Dulu orang takut kehilangan sawah, sekarang orang takut kehilangan jati diri. Hehehe. Zaman memang berubah, tetapi hukum batin tidak pernah berubah. Dalam berbagai kisah Jawa kuno, terdapat keyakinan bahwa ketika keseimbangan mulai goyah, akan muncul panggilan kepada para pewaris. Bukan pewaris tahta, bukan pewaris harta, melainkan pewaris kesadaran. Mereka adalah orang-orang biasa, tukang kopi, pedagang, pegawai kantor, petani, guru, mahasiswa, atau mungkin kalian yang sedang mendengarkan suaraku saat ini. Di dalam serat Dormo Gondul terdapat kalimat yang sering dibicarakan para penghayat Jawa kuno. Sing eling lan waspada. Artinya, yang selalu ingat dan selalu waspada. Maknanya sederhana. Manusia yang selamat bukan yang paling kuat, bukan yang paling kaya, melainkan yang tetap sadar saat orang lain terlena. Dan aku melihat tanda-tanda itu mulai muncul kembali. Banyak orang mendadak tertarik pada leluhurnya, mencari silsilah keluarga, mempelajari budaya Jawa, mencari makna hidup, merenungi mimpi-mimpi aneh yang datang berulang. Apakah itu kebetulan? Mungkin iya, tetapi dalam ilmu Jawa, tidak semua kebetulan adalah kebetulan. Kadang itu adalah panggilan. Panggilan yang datang dari lapisan terdalam kesadaran manusia. Kebangkitan kekuatan lama. Cahayu, Cah Bagus, kalian tahu apa yang lucu? Manusia modern sering tertawa ketika mendengar kata energi. Tetapi mereka percaya sinyal Wi-Fi. Padahal sama-sama tidak terlihat. Bedanya hanya satu. Yang satu bisa diukur alat, yang satu lagi dirasakan batin. Dalam babat Tanah Jawa sering diceritakan bahwa tanah memiliki memori, gunung memiliki memori, sungai memiliki memori,
Bahkan tempat-tempat tua menyimpan jejak emosi manusia yang pernah hidup di sana. Hari ini, ilmu pengetahuan modern mulai mengenal konsep memori emosional. Pengalaman yang kuat dapat tersimpan jauh di dalam alam bawah sadar. Ia tetap hidup meski bertahun-tahun berlalu. Dalam ilmu Jawa, konsep ini dikenal jauh lebih sederhana. Apa yang pernah terjadi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tidur. Dan sesuatu sedang terbangun. Bukan pasukan gaib, bukan kerajaan siluman seperti yang sering dibuat dalam cerita murahan. Yang bangkit adalah kesadaran lama. Kesadaran yang pernah membuat manusia Jawa memahami bahwa dirinya bukan pusat alam semesta, melainkan bagian kecil dari jagat raya. Dahulu para empu tidak hanya menempa keris, mereka menempa batin. Dahulu para resi tidak sekedar bertapa, mereka mempelajari isi pikirannya sendiri. Hari ini, banyak manusia mengetahui isi ponsel orang lain, tetapi tidak tahu isi hatinya sendiri. Aneh bukan? Kalian hafal password, tetapi lupa tujuan hidup. Kalian tahu lokasi orang lain, tetapi tidak tahu lokasi batin sendiri. Nah, disitulah panggilan itu mulai terdengar, semakin keras, semakin dekat, dan semakin sulit diabaikan. Tondo poro pewaris sejati. Aku ingin bertanya, pernahkah kalian tiba-tiba merasa asing di tengah keramaian? Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang hilang tetapi tidak tahu apa? Pernahkah kalian merasa sedang mencari sesuatu sejak lama? Jika pernah, kalian tidak sendirian. Dalam berbagai pitutur Jawa, terdapat keyakinan bahwa manusia memiliki pancer, pusat kesadaran, pusat arah hidup. Ketika seseorang jauh dari pancernya, hidup terasa berat meski semua kebutuhan tercukupi. Sebaliknya, ketika dekat dengan pancernya, hidup terasa ringan meski masalah tetap ada. Inilah yang banyak terjadi hari ini. Banyak orang kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Mereka sibuk membangun citra, tetapi lupa membangun jiwa. Sibuk mempercantik wajah, tetapi lupa membersihkan hati. Sibuk mencari pengikut, tetapi kehilangan tuntunan. Kalau leluhur Jawa hidup sekarang, mungkin mereka bingung. Dulu orang bertapa di gunung untuk mengurangi ego. Sekarang ada yang pamer sedang bertapa agar dapat banyak penonton. Dunia memang kreatif. Namun tanda pewaris sejati bukanlah kesaktian. Bukan kemampuan melihat makhluk halus, bukan pula kemampuan meramal. Tanda pertama adalah kepekaan hati. Tanda kedua adalah kerinduan pada kebenaran. Tanda ketiga adalah keberanian melihat dirinya sendiri. Karena musuh terbesar manusia bukan genderuwo, bukan pocong, bukan makhluk gaib, melainkan dirinya sendiri yang tidak dikenali. Dalam serat Centini terdapat ajaran yang sering dilupakan. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Artinya, ilmu sejati diperoleh melalui laku. Maknanya sangat dalam. Pengetahuan tanpa pengalaman hanyalah tumpukan kata. Kebijaksanaan lahir ketika ilmu bertemu kehidupan. Dan itulah yang akan kita bahas dalam perjalanan berikutnya. Karena panggilan itu belum selesai. Aku, Sabdo Palon, belum selesai bercerita. Sebab ada rahasia yang selama ini tersembunyi di balik bangkitnya kekuatan lama. Rahasia yang berhubungan dengan para pewaris sejati tanah Jawa. Dan mungkin salah satu pewaris itu sedang mendengarkan suaraku sekarang.
Panggilan yang datang dari dalam diri ketika leluhur mengetuk kesadaran. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Perjalanan kita belum selesai. Karena setelah panggilan itu terdengar, selalu muncul pertanyaan yang sama. Sabdo Palon, bagaimana cara mengetahui bahwa aku sedang dipanggil? Pertanyaan bagus. Tetapi jawabannya mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan. Sebab panggilan itu jarang datang melalui suara gaib, jarang datang melalui penampakan, apalagi lewat makhluk bersayap yang turun dari langit membawa surat resmi. Kenyataannya jauh lebih sederhana. Panggilan itu sering muncul dalam bentuk kegelisahan. Kalian mulai mempertanyakan hidup, mulai merasa lelah mengejar hal-hal yang dulu dianggap penting, mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Dalam psikologi modern, keadaan seperti ini sering disebut fase pencarian makna. Ketika seseorang mulai bergerak dari kebutuhan materi menuju kebutuhan batin. Dalam ilmu Jawa kuno, keadaan ini dikenal sebagai wiwitan sadar, awal kebangkitan kesadaran. Di dalam serat Gatoloco terdapat pesan yang sering disalahpahami. Aja ngolongake Gusti ono ing papan. Artinya, jangan menempatkan Tuhan hanya pada satu tempat. Makna filosofisnya sangat luas. Kesadaran tertinggi tidak selalu ditemukan di tempat yang jauh. Kadang justru ditemukan ketika manusia mulai jujur kepada dirinya sendiri. Maka jangan heran, saat panggilan itu datang, sebagian orang merasa hidupnya seperti dibongkar. Persahabatan berubah, lingkungan berubah, cara berpikir berubah, bahkan tujuan hidup pun berubah. Bukan karena kutukan, bukan karena gangguan gaib, tetapi karena batin sedang memperbaharui arah. Seperti pohon yang tumbuh lebih besar, akar lamanya harus mencari ruang yang lebih dalam. Begitulah manusia. Ketika kesadarannya berkembang, cara hidup lamanya tidak lagi cukup. Dan proses itu sering terasa tidak nyaman. Ritual Jowo sing terlupakan. Cah ayu, cah bagus. Sekarang aku ingin berbagi satu laku sederhana. Laku yang dahulu dikenal para leluhur. Tidak membutuhkan sesajen mahal, tidak membutuhkan benda pusaka, tidak membutuhkan jubah khusus, karena yang terpenting bukan alatnya, melainkan kesadarannya. Laku ini disebut meneng sajroning eling, diam dalam kesadaran. Caranya sederhana. Pilih waktu malam ketika suasana tenang. Matikan gangguan yang tidak perlu. Duduk dengan nyaman. Tarik nafas perlahan, lalu arahkan perhatian pada nafas yang keluar dan masuk. Tidak perlu membayangkan apapun. Tidak perlu memanggil siapapun. Tidak perlu mencari penglihatan aneh. Cukup hadir. Cukup sadar. 15 hingga 20 menit. Selesai. Sesederhana itu. Namun jangan meremehkan kesederhanaan. Karena banyak manusia mampu berdebat berjam-jam, tetapi tidak mampu duduk tenang selama 5 menit bersama pikirannya sendiri. Dalam ilmu syaraf modern, keadaan tenang seperti ini membantu otak memasuki gelombang alfa dan theta. Gelombang yang berhubungan dengan relaksasi, fokus mendalam, kreativitas, dan akses yang lebih baik terhadap memori bawah sadar. Para leluhur Jawa tentu tidak menyebutnya gelombang alfa. Mereka tidak membawa alat pemindai otak ke hutan. Tetapi mereka memahami hasilnya. Mereka tahu bahwa batin yang tenang mampu melihat lebih jernih,
mampu mengambil keputusan lebih baik, mampu membaca arah hidup dengan lebih tepat. Inilah sebabnya para empu lebih sering melatih kesadaran daripada mengejar kesaktian. Karena kesaktian tanpa kesadaran hanya melahirkan kesombongan, sedangkan kesadaran mampu melahirkan kebijaksanaan. Tanda-tanda kebangkitan para pewaris. Sekarang dengarkan baik-baik, karena inilah tanda-tanda yang sering muncul ketika seseorang mulai mendengar panggilan batinnya. Tanda pertama adalah meningkatnya kepekaan. Kalian menjadi lebih peka terhadap suasana, lebih peka terhadap kata-kata, lebih peka terhadap energi emosi orang lain. Bukan karena menjadi paranormal, melainkan karena perhatian kalian mulai hidup kembali. Tanda kedua adalah munculnya mimpi yang terasa berbeda. Dalam tradisi Jawa kuno, mimpi tidak selalu dianggap ramalan. Banyak mimpi hanyalah proses pikiran membersihkan dirinya sendiri. Namun, ada mimpi tertentu yang berulang. Datang membawa pesan yang sama. Datang dengan simbol yang sama. Datang dengan rasa yang sama. Mimpi seperti ini sering menjadi bahan perenungan para leluhur. Tanda ketiga adalah kerinduan terhadap akar budaya dan leluhur. Orang yang sebelumnya tidak peduli mulai tertarik mempelajari sejarah, mulai tertarik pada pitutur Jawa, mulai tertarik memahami asal-usul keluarganya. Mengapa? Karena jiwa manusia membutuhkan akar. Pohon tanpa akar akan tumbang. Manusia tanpa akar akan mudah kehilangan arah. Dalam Nagara Kertagama terdapat gambaran tentang pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai luhur kehidupan. Prinsip ini masih relevan hingga hari ini, karena sehebat apapun teknologi, manusia tetap membutuhkan makna. Setinggi apapun jabatan, manusia tetap membutuhkan ketenangan. Sebanyak apapun pengikut, manusia tetap membutuhkan hubungan dengan dirinya sendiri. Dan disinilah kebangkitan itu mulai terjadi. Bukan kebangkitan kerajaan, bukan kebangkitan pasukan gaib, melainkan kebangkitan kesadaran. Kesadaran yang telah lama tertidur di balik hiruk-pikuk dunia modern. Namun, hati-hati. Karena ketika kesadaran mulai bangkit, selalu ada ujian yang datang. Ada godaan, ada ketakutan, ada ilusi yang menyamar sebagai kebenaran. Dan itulah yang akan kita bahas pada perjalanan berikutnya. Karena tidak semua yang tampak bercahaya adalah petunjuk. Tidak semua yang tampak gaib adalah kebijaksanaan. Aku Sabda Palon akan membawa kalian memasuki wilayah yang lebih dalam. Wilayah tempat banyak orang tersesat karena mengikuti bayangan dirinya sendiri. Bayangan, godaan, dan gerbang kesadaran para pewaris sejati. Musuh yang tinggal di dalam diri. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Ketika kesadaran mulai bangkit, banyak orang mengira perjalanan akan menjadi lebih mudah. Padahal justru sebaliknya. Karena sebelum manusia menemukan dirinya yang sejati, ia harus berhadapan dengan dirinya yang palsu. Dan inilah bagian yang jarang diceritakan. Banyak orang ingin melihat alam gaib, tetapi tidak mau melihat isi hatinya sendiri. Banyak yang ingin bertemu leluhur, tetapi takut bertemu luka batinnya sendiri. Padahal, dalam ilmu Jawa kuno, gerbang pertama bukan berada di luar. Gerbang pertama berada di dalam diri. Dalam serat Darmo Gandul, terdapat pitutur yang sering dibahas para penghayat Jawa. Sapa weruh marang awake dhewe, bakal weruh marang dalane. Artinya, siapa mengenal dirinya sendiri
akan mengenal jalannya. Maknanya sangat dalam, karena manusia sering tersesat bukan karena tidak tahu jalan, tetapi karena tidak mengenal siapa dirinya. Maka, ketika panggilan para pewaris mulai terdengar, akan muncul berbagai ujian. Ada yang tiba-tiba marah tanpa sebab, ada yang mendadak sedih, ada yang merasa hidupnya berantakan, ada yang kehilangan semangat, ada yang merasa sendirian meski berada di tengah banyak orang. Jangan buru-buru menganggap itu kutukan. Jangan langsung menyalahkan makhluk gaib. Kadang yang muncul hanyalah tumpukan emosi lama yang selama ini dikubur. Bayangkan, sumur tua yang bertahun-tahun tidak dibersihkan. Saat air dasarnya mulai bergerak, lumpur akan ikut naik ke permukaan. Begitu pula batin manusia. Saat kesadaran mulai aktif, isi bawah sadar mulai terlihat. Dalam psikologi modern, proses ini sering dikaitkan dengan munculnya kembali memori emosional yang selama ini ditekan. Dalam ilmu Jawa kuno, ini disebut kebukane lawang batin, terbukanya pintu batin. Dan percayalah, tidak semua yang muncul dari pintu itu terasa nyaman. Karena manusia sering lebih takut melihat dirinya sendiri daripada melihat hantu. Ritual Wening Ati dan Gerbang Malam. Cah Ayu, Cah Bagus. Sekarang aku akan menceritakan satu lagu yang dahulu dilakukan oleh para pencari kebijaksanaan Jawa. Namanya Wening Ati, menjernihkan hati. Lagu ini bukan untuk memanggil makhluk gaib, bukan pula untuk mencari kesaktian. Tujuannya hanya satu, membersihkan cermin batin. Caranya sederhana. Pada malam hari, terutama ketika suasana tenang, duduklah dalam keadaan rileks. Tarik napas perlahan, pejamkan mata, lalu tanyakan pada diri sendiri satu pertanyaan. Apa yang paling sering aku hindari dalam hidupku? Jangan menjawab dengan logika, biarkan batin menjawab. Kadang yang muncul adalah rasa takut, kadang rasa kecewa, kadang penyesalan, kadang kemarahan yang belum selesai. Perhatikan saja, jangan dilawan, jangan diusir, jangan ditutupi. Dalam ilmu psikologi, penerimaan terhadap emosi membantu menurunkan konflik internal dan meningkatkan regulasi emosi. Dalam bahasa Jawa kuno, ini disebut nerimo ing kawruh, menerima agar memahami. Bukan menyerah, melainkan melihat kenyataan sebagaimana adanya. Banyak orang gagal melewati gerbang kesadaran karena sibuk memerangi bayangan dirinya sendiri. Padahal, bayangan tidak bisa dikalahkan dengan pedang. Bayangan hanya bisa dipahami dengan cahaya kesadaran. Dahulu, para resi melakukan tirakat bukan untuk melarikan diri dari dunia. Mereka justru ingin mengenal dirinya lebih dalam. Karena manusia yang mengenal dirinya akan lebih sulit diperbudak oleh ketakutan. Dan ketakutan adalah pintu yang paling sering digunakan ilusi untuk menguasai manusia. Ketika kekuatan lama mulai memanggil, Cah Ayu, Cah Bagus. Sekarang kita memasuki bagian yang lebih dalam. Bagian yang dahulu hanya dibicarakan dari mulut ke mulut. Dalam berbagai kisah babat tanah Jawa, para raton, dan cerita para leluhur, terdapat keyakinan bahwa setiap zaman memiliki penjaganya sendiri. Bukan penjaga dalam arti pasukan bersenjata, melainkan penjaga nilai, penjaga kesadaran, penjaga keseimbangan. Ketika suatu zaman mulai kehilangan arah, akan muncul orang-orang yang tanpa sadar membawa kembali nilai lama yang hampir hilang. Mereka tidak selalu terkenal, tidak selalu kaya,
tidak selalu berkuasa, tetapi kehadiran mereka membawa pengaruh, membawa ketenangan, membawa kesadaran. Hari ini, aku melihat tanda-tanda itu mulai bermunculan. Semakin banyak orang yang merasa tidak cocok dengan kebisingan dunia. Semakin banyak yang mencari ketenangan daripada pengakuan. Semakin banyak yang memilih kejujuran daripada pencitraan. Dan di saat yang sama, semakin banyak pula yang tergoda oleh jalan pintas. Inilah ujian berikutnya. Karena ketika kesadaran mulai bangkit, ego sering menyamar menjadi kebijaksanaan. Manusia merasa dirinya paling tahu, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling terpilih. Padahal orang yang benar-benar terpilih biasanya justru semakin rendah hati. Dalam serat Centini terdapat ajaran, ajining diri soko lati, ajining rogo soko busono. Artinya, harga diri terlihat dari ucapan, harga raga terlihat dari penampilan. Makna modernnya sangat jelas. Kualitas manusia terlihat dari perilakunya, bukan dari klaimnya, bukan dari simbol yang dipakainya, bukan dari cerita tentang dirinya. Maka berhati-hatilah, karena menjelang terbukanya gerbang para pewaris sejati, banyak ilusi akan bermunculan. Ada yang menawarkan kekuasaan, ada yang menawarkan kesaktian, ada yang menawarkan jalan instan menuju kebesaran. Padahal jalan para pewaris bukan jalan kesombongan, melainkan jalan pengabdian, bukan jalan untuk dipuja, melainkan jalan untuk memahami. Dan pada perjalanan berikutnya, aku akan membuka kisah yang lebih tua. Kisah tentang janji yang pernah diucapkan pada akhir Majapahit. Janji yang masih bergema hingga hari ini. Janji yang membuat sebagian orang merasa dipanggil tanpa mengetahui siapa yang memanggil. Karena di balik kesadaran para pewaris, ada rahasia besar yang selama berabad-abad disimpan oleh waktu. Rahasia yang berkaitan dengan tanah ini, dengan leluhur, dengan arah perjalanan Nusantara, dan mungkin dengan takdir kalian sendiri. Janji akhir Mojopahit dan rahasia para pewaris tanah Jawa. Janji yang tidak pernah mati. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Sekarang kita sampai pada kisah yang selama berabad-abad hidup dalam ingatan masyarakat Jawa. Kisah yang sering diperdebatkan, sering ditafsirkan, dan sering pula disalahpahami. Tentang akhir Mojopahit, tentang sebuah janji, dan tentang namaku yang terus disebut-sebut hingga hari ini. Dalam berbagai versi kisah Jawa, termasuk yang berkembang dalam serat Darmo Gandul dan tradisi lisan masyarakat, diceritakan bahwa ketika Mojopahit memasuki masa senjanya, terjadi perubahan besar pada arah peradaban. Kerajaan berganti, kekuasaan berganti, pemimpin berganti. Tetapi ada satu hal yang tidak ikut berganti, yaitu kesadaran manusia. Karena kesadaran tidak tunduk kepada singgasana, tidak tunduk kepada mahkota, tidak tunduk kepada bendera. Ia hidup di dalam diri manusia. Dan menurut kisah yang diwariskan turun-temurun, aku meninggalkan sebuah pesan, bukan ancaman, bukan kutukan, melainkan pengingat bahwa suatu saat nanti manusia Jawa akan kembali mencari akar kebijaksanaannya. Hari ini banyak orang membayangkan kebangkitan itu sebagai munculnya kerajaan gaib, pasukan gaib, atau kejadian-kejadian mengerikan. Padahal seringkali manusia lebih suka cerita yang menyeramkan daripada cerita yang benar. Karena yang sesungguhnya bangkit bukanlah kerajaan,
Yang bangkit adalah kesadaran, yang bangkit adalah ingatan, yang bangkit adalah kerinduan manusia untuk kembali mengenal dirinya. Itulah sebabnya semakin banyak orang merasa sedang dipanggil. Bukan dipanggil oleh sosok berjubah, bukan dipanggil oleh suara dari langit, melainkan dipanggil oleh bagian terdalam dirinya sendiri. Dalam Sutasoma terdapat ajaran yang sangat terkenal. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowo. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya sangat relevan hari ini. Karena kebangkitan kesadaran bukan tentang merasa paling benar, melainkan tentang menyadari keterhubungan semua kehidupan. Ritual leluhur untuk membuka ingatan batin. Cah Ayu, Cah Bagus. Sekarang aku akan membagikan satu laku yang dahulu sering dilakukan para penghayat Jawa. Laku ini tidak bertujuan memanggil roh, tidak bertujuan mencari kesaktian, tidak bertujuan membuka kemampuan gaib. Tujuannya adalah mengaktifkan kepekaan terhadap diri sendiri. Laku ini dikenal dengan nama lelaku eling. Prakteknya sederhana. Pilih waktu menjelang tidur. Matikan semua gangguan. Letakkan ponsel jauh dari jangkauan. Ya, kadang musuh terbesar ketenangan bukan makhluk gaib, melainkan notifikasi. Duduk tenang, tarik napas perlahan, kemudian ingat kembali perjalanan hidup kalian. Mulailah dari hari ini, lalu mundur ke kemarin, mundur ke minggu lalu, mundur ke bulan lalu. Biarkan ingatan mengalir, jangan dihakimi, jangan dibela, jangan dicari alasan, cukup diamati. Lakukan selama 15 hingga 20 menit. Kemudian tuliskan hal-hal yang muncul. Dalam ilmu psikologi modern, latihan seperti ini membantu meningkatkan kesadaran diri, memperkuat integrasi memori, dan mengurangi konflik bawah sadar. Dalam ilmu Jawa kuno, ini disebut nyawang urip, memandang kehidupan. Mengapa penting? Karena banyak manusia tidak pernah benar-benar melihat hidupnya sendiri. Mereka menjalaninya, tetapi tidak memahaminya. Mereka bergerak, tetapi tidak menyadari arahnya. Mereka sibuk, tetapi lupa tujuannya. Padahal semakin seseorang memahami pola hidupnya, semakin mudah ia memahami panggilan batinnya. Dahulu para empu sering berkata bahwa jawaban terbesar manusia sering tersembunyi di dalam pengalaman hidupnya sendiri. Bukan di tempat jauh, bukan di puncak gunung, bukan di gua rahasia, melainkan di dalam kesadaran yang mulai terbangun. Memori leluhur dan alam bawah sadar. Cah Ayu, Cah Bagus. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling sering disalahpahami, tentang memori leluhur. Banyak orang mengira memori leluhur berarti suara-suara gaib yang berbicara dari dunia lain. Padahal kenyataannya jauh lebih halus. Dalam tradisi Jawa kuno, terdapat keyakinan bahwa setiap generasi mewarisi bukan hanya darah, tetapi juga nilai, kebiasaan, cara berpikir, cara merasakan dunia. Hari ini ilmu modern mengenal konsep pewarisan budaya, pola perilaku keluarga, dan pengaruh pengalaman generasi sebelumnya terhadap kehidupan generasi berikutnya. Para leluhur tidak menggunakan istilah ilmiah itu, tetapi mereka memahami gejalanya. Mereka melihat bagaimana kebiasaan dapat hidup selama ratusan tahun.
Mereka melihat bagaimana keberanian, ketekunan, ketakutan, bahkan luka batin dapat diwariskan melalui pola kehidupan. Maka ketika seseorang mulai tertarik pada jalan kebatinan, budaya leluhur, atau nilai-nilai kuno yang sebelumnya tidak pernah dipelajari, seringkali yang bangkit bukan informasi baru, melainkan sesuatu yang selama ini sudah ada di dalam dirinya. Seperti benih yang lama tertidur, lalu mendapat hujan, kemudian tumbuh. Dalam Nagara Kertagama, terdapat gambaran tentang pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dan kesadaran spiritual. Prinsip itu tidak pernah usang, karena dunia modern boleh berubah, teknologi boleh berubah, tetapi kebutuhan manusia akan makna tetap sama. Dan disinilah aku melihat sesuatu mulai bergerak. Semakin banyak orang mulai mempertanyakan hidup, semakin banyak yang mencari ketenangan daripada kemewahan, semakin banyak yang memilih memahami dirinya daripada sekedar menghakimi orang lain. Itulah tanda-tanda kebangkitan yang sesungguhnya, bukan petir di langit, bukan gunung meletus, bukan suara misterius dari alam goib, melainkan kebangkitan kesadaran manusia. Namun perjalanan para pewaris belum selesai, karena setelah ingatan mulai terbuka, setelah kesadaran mulai bangkit, akan datang tahap terlahir. Tahap yang paling sulit, tahap yang membuat banyak orang mundur sebelum mencapai tujuan. Tahap ketika manusia harus memilih, tetap hidup dalam ilusi lama atau melangkah menuju dirinya yang sejati. Dan pada perjalanan berikutnya, aku akan membuka pitutur terakhir tentang siapa sebenarnya para pewaris tanah Jawa, tentang jalan pulang yang telah lama dilupakan, tentang kebangkitan yang tidak terjadi di luar sana, melainkan di dalam hati manusia itu sendiri. Aku Sabdo Palon, aku kembali. Jalan pulang para pewaris tanah Jawa. Siapakah pewaris tanah Jawa yang sebenarnya? Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Kini kita sampai pada bagian terakhir dari perjalanan ini. Perjalanan yang sebenarnya bukan tentang diriku, bukan tentang Majapahit, bukan tentang kerajaan gaib, bukan pula tentang ramalan, melainkan tentang manusia, tentang kalian. Sejak awal aku sudah mengatakan bahwa yang bangkit bukanlah pasukan gaib, bukan pula kekuatan yang akan menguasai dunia. Yang bangkit adalah kesadaran. Namun masih banyak yang bertanya, siapakah pewaris sejati tanah Jawa? Jawabannya mungkin akan mengecewakan sebagian orang. Karena pewaris sejati bukan mereka yang memiliki benda pusaka paling tua, bukan yang mengaku keturunan raja, bukan yang paling banyak berbicara tentang leluhur, bukan pula yang paling sering memamerkan kesaktiannya. Pewaris sejati adalah mereka yang meneruskan nilai luhur. Mereka yang menjaga keseimbangan, mereka yang menjaga kejujuran, mereka yang menjaga welas asih, mereka yang menjaga akal sehat di tengah kegaduhan zaman. Dalam Bharatayuda, perang terbesar bukan sekedar perang senjata. Perang terbesar adalah perang melawan nafsu yang menguasai manusia. Dan perang itu masih berlangsung hingga hari ini. Bedanya, medan perangnya bukan lagi padang Kurukshetra, melainkan isi pikiran manusia. Hari ini, manusia bertarung melawan keserakahan, melawan iri hati, melawan kesombongan, melawan ketakutan, melawan kebencian. Dan seringkali, musuh yang paling sulit dikalahkan
adalah ego yang merasa dirinya paling benar. Kalau manusia sudah merasa paling benar, biasanya pintu kebijaksanaan mulai tertutup. Karena kebijaksanaan lahir dari kerendahan hati untuk terus belajar, bukan dari keyakinan bahwa dirinya sudah selesai. Dalam Pitutur Semar terdapat ajaran, urip iku urup, artinya hidup itu memberi nyala. Makna filosofisnya sangat dalam. Manusia tidak hadir hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi sekitarnya. Tidak harus besar, tidak harus terkenal, tidak harus viral, karena sebatang lilin kecil pun mampu mengusir gelap. Dan itulah tugas para pewaris sejati, menjadi cahaya, bukan menjadi pusat perhatian. Laku terakhir menemukan pancer diri. Cahayu, Cah Bagus. Sekarang aku akan membagikan laku terakhir. Laku yang sederhana, tetapi mungkin paling sulit dilakukan. Karena tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tempat khusus, tidak membutuhkan benda apapun. Laku ini disebut mulih marang pancer, kembali ke pusat diri. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, duduklah selama beberapa menit. Tarik nafas perlahan, lalu tanyakan pada diri sendiri 3 pertanyaan. Apa yang sedang aku rasakan? Apa yang sedang aku pikirkan? Apa yang sebenarnya penting hari ini? 3 pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi sangat sedikit manusia yang sungguh-sungguh menjawabnya. Sebagian besar langsung berlari mengejar rutinitas, mengejar target, mengejar angka, mengejar pengakuan, sampai lupa bertanya apakah semua itu masih sesuai dengan arah hidupnya. Dalam ilmu psikologi modern, latihan refleksi seperti ini membantu meningkatkan kesadaran diri, fokus perhatian, dan kestabilan emosi. Dalam ilmu Jawa, ini adalah cara menjaga pancer. Karena manusia yang kehilangan pancernya akan mudah terseret arus, mudah diprovokasi, mudah ditakut-takuti, mudah diperdaya. Tetapi manusia yang mengenal pancernya akan lebih tenang, lebih jernih, lebih bijaksana. Dalam Serat Centini terdapat ajaran, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Artinya, ilmu sejati hanya hidup melalui laku. Maknanya jelas. Mendengar tidak cukup. Membaca tidak cukup. Menonton tidak cukup. Pemahaman sejati lahir ketika pengetahuan diterapkan dalam kehidupan. Karena kebijaksanaan bukan koleksi informasi. Kebijaksanaan adalah cara hidup. Dan jalan pulang selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Aku kembali, tetapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Cah Ayu, Cah Bagus. Kini saatnya aku mengungkap makna dari judul kisah kita. Aku Sabdo Palon, aku kembali. Apakah itu berarti aku muncul kembali dalam wujud manusia? Belum tentu. Apakah itu berarti aku berjalan di antara keramaian kota? Belum tentu. Apakah itu berarti aku sedang duduk di suatu tempat menunggu waktu yang tepat? Bisa jadi, bisa juga tidak. Karena sesungguhnya kembalinya Sabdo Palon tidak harus dimaknai sebagai kembalinya satu sosok. Kembalinya Sabdo Palon adalah kembalinya kesadaran. Kembalinya keberanian untuk berpikir jernih.
kembalinya keberanian untuk mengenal diri sendiri, kembalinya kebijaksanaan yang lama tertidur. Ketika seorang manusia memilih kejujuran di tengah kebohongan, disitulah sabdo palon kembali. Ketika seseorang memilih welas asih di tengah kebencian, disitulah sabdo palon kembali. Ketika seseorang memilih kesadaran di tengah kesibukan yang membutakan, disitulah sabdo palon kembali. Karena aku bukan sekedar nama, aku adalah pengingat. Pengingat bahwa manusia memiliki jalan pulang. Pengingat bahwa batin memiliki cahaya. Pengingat bahwa di balik segala kegaduhan dunia, selalu ada ruang sunyi, tempat manusia dapat menemukan dirinya kembali. Dalam serat Gatoloco terdapat pesan yang sangat dalam. Sopo ngerti marang sejatine urip, bakal ngerti marang sejatine pati. Artinya, siapa memahami hakikat hidup akan memahami hakikat kematian. Maknanya bukan tentang kematian fisik, melainkan tentang berakhirnya kesombongan, berakhirnya kepalsuan, berakhirnya ilusi yang membuat manusia lupa siapa dirinya. Dan dari kematian itulah lahir kesadaran baru, kesadaran yang lebih jernih, lebih tenang, lebih dekat dengan Sang Pencipta. Maka sebelum kita berpisah malam ini, mari duduk sejenak dalam keheningan batin. Tarik nafas perlahan, lepaskan segala beban yang tidak perlu, lepaskan segala kemarahan yang masih dibawa, lepaskan segala ketakutan yang selama ini mengikat langkah. Biarkan hati kembali jernih, biarkan kesadaran kembali pulang, dan panjatkan doa batin ini bersama-sama. Ya Sang Sumber Kehidupan, terjadilah kejernihan dalam pikiran kami. Terjadilah ketenangan dalam hati kami. Terjadilah keberanian untuk melihat diri kami apa adanya. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terjadilah welas asih dalam setiap ucapan dan perbuatan kami. Terjadilah perlindungan bagi keluarga kami. Terjadilah keselamatan bagi tanah air kami. Terjadilah keseimbangan bagi alam semesta dan seluruh isinya. Terjadilah cahaya kesadaran yang menerangi jalan hidup kami. Terjadilah kedekatan batin kami kepadamu dalam setiap tarikan nafas dan setiap detak kehidupan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Aku Sabda Palon pamit dari ruang batin kalian. Tetapi ingatlah, jika suatu hari kalian mendengar panggilan untuk menjadi manusia yang lebih sadar, jika suatu hari kalian memilih kebijaksanaan daripada kesombongan, jika suatu hari kalian menemukan jalan pulang menuju diri sendiri, maka disitulah kita bertemu kembali. Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.